Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof. Syarifuddin Said SSI MSI PhD selaku dosen wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan yang telah memberikan kami tugas kelompok yang berjudul Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Dan anggota saya, Masni, sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir, Siti Rahma sebagai pemateri kedua. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan saudara Masni untuk membawakan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni, NIM A01200003, Prodi Agribisnis. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan iptek di Indonesia. Pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai namanya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang berhubungan dengan teknologi maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Kedua, perkembangan iptek di Indonesia. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun yang diakui dunia, misalnya teknologi konstruksi sistem cagar ayam, jembatan sosrobahu, hingga teknologi jaringan 4G. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, antara lain telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Saat itu, penggunaan teknologi ponsel memang sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short messenger service atau SMS. Awalnya, sistem telepon seluler yang dipasarkan di Indonesia berteknologi sistem AMPS atau Advanced Mobile Phone System. Namun, karena memiliki kelemahan yang tidak dapat menjangkau daerah terpencil, telepon seluler pun beralih ke teknologi sistem global, sistem mobil atau GSM. Penggunaan GSM terlihat dari banyaknya stasiun pemancar sinyal seluler bus transceiver station yang didirikan di daerah terpencil di Indonesia. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan berkirim pesan, menjadi perangkat pribadi yang lengkap dengan berbagai aplikasi modern, mulai dari pemutaran lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet dan televisi. Jauh sebelum ditemukannya YouTube, televisi menjadi media penyampaian informasi yang sangat digemari di Indonesia. Perkembangannya teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lain pada tahun 1884.
Di Indonesia, televisi diperkenalkan tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikasi dengan beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, Antv, TV7, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma, Prodi Agroekoteknologi dengan NIM A032030M4. Di sini saya selaku pemateri kedua, yaitu perkembangan iptek dan dampak bagi manusia. Yang pertama, perkembangan iptek zaman purba, 4 juta tahun yang lalu, dikenal dengan zaman batu, yaitu kemampuan mengamati, membedakan, memilih, dan melakukan percobaan. Hasil dari periode ini adalah pembuatan alat-alat batu yang kemudian lebih disempurnakan dengan besi dan perunggunya, dan sistem bercocok tanam. Yang kedua, perkembangan iptek zaman Yunani, 600 atau 200 sebelum Masehi. Pada zaman ini, cara berpikir manusia telah berkembang, dibuktikan dengan ditemukannya dalil-dalil Pitagoras 580 atau dengan 500 sebelum Masehi. Seorang ahli filsafat menemukan hukum atau dalil Pitagoras, yaitu A tambah B sama dengan C, yang berlaku bagi segitiga siku-siku. Sedangkan jumlah sudut suatu segitiga siku-siku adalah 180. Ketiga, perkembangan iptek zaman pertengahan, 31 sebelum Masehi sampai dengan 628 Masehi. Zaman ini sering disebut dengan zaman kegelapan karena perkembangan ilmu pengetahuan terhenti di Eropa. Agama Kristen mulai berkembang dan mendominasi kehidupan masyarakat di Eropa. Namun, lain-lain perkembangan iptek di dunia Islam mulai menonjol. Al-Khawarizmi, Al-Jabar, Al-Kandi, ahli filsafat Islam yang pertama, dan Ibnu Sina, bapak kedokteran modern. Selanjutnya, perkembangan iptek 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kalinya ditemukan tulisan yang digunakan oleh bangsa Sumeria, bahwa bangsa Sumeria telah mengenal bahasa dan tulisan pada masa itu. Selain itu, terdapat tulisan hieroglif yang dikembangkan oleh orang-orang Mesir. 1774 sebelum Masehi, orang-orang Yunani memperkenalkan sistem penulisan dari kiri ke kanan dengan memakai abjad fonetik, yaitu huruf-huruf yang diciptakan berdasarkan bunyi ucapan, bukan lambang atau gambar yang diciptakan sebagai wakil suatu ide atau benda. 1400 sebelum Masehi, orang-orang di daratan Cina mulai menuliskan sejarah mereka secara teratur di atas kepingan-kepingan tulang binatang. 1270 sebelum Masehi, ensiklopedia pertama di dunia diterbitkan oleh orang-orang Suria. 900 sebelum Masehi, sistem pelayanan pos, jasa pengiriman dan kantor pos pertama di dunia diciptakan oleh orang Cina. 776 sebelum Masehi, penggunaan merpati pos dipopulerkan oleh orang-orang Yunani. 530 sebelum Masehi, perpustakaan pertama di dunia didirikan di Yunani. Yang kelima, iptek zaman modern, 658 Masehi sampai sekarang. Zaman modern diawali dengan zaman Renaissance, fase kebangkitan kembali iptek di Eropa. Orang mulai menghitung rasio, akal, dan mengabaikan dogma-dogma agama. Ilmuwan zaman modern yang sangat terkenal dan dikenal sebagai orang nomor 1 sedunia, yaitu William Henry Goffes, atau dikenal dengan nama Bill Gates, pemilik Microsoft Corporation, bersama sahabatnya Paul Allen. Yang terakhir, perkembangan iptek 1450 Masehi. Koran pertama kali di dunia mulai beredar di Eropa tetapi belum diterbitkan secara harian.
1455 Masehi, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak yang menggunakan pelaf huruf yang terbuat dari besi dalam bingkai yang terbuat dari kayu dan dapat diganti-ganti. 1560 Masehi, kamera foto pertama kali diciptakan. Kamera ini biasa disebut dengan kamera obscura, yang artinya pembuat foto yang kabur. 1650 Masehi, surat kabar harian pertama mulai beredar di Leipzig, Jerman. 1714 Masehi, Henry Mill dari Inggris menciptakan mesin ketik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjut materi yang dibawakan oleh teman saya, yakni Siti Rahmah. Nah, langsung saja. Adapun dampak positif dan negatif perkembangan iptek di Indonesia. Nah, apa-apa saja dampak positif dari adanya iptek di Indonesia, yaitu yang pertama, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, menambah efektivitas dan interaksi dalam interaksi sosial masyarakat. Yang kedua, peningkatan di bidang produksi. Ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, perusahaan atau industri dapat menjual produksi lebih luas lagi. Yang kelima, bersaingnya harga barang di pasar global. Dan yang terakhir, meningkatnya kualitas pendidikan. Nah, adapun dampak-dampak negatif dengan adanya iptek di Indonesia, yaitu yang pertama, yaitu munculnya kejahatan buruh. Yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Yang keempat, menumbuhkan sikap antisosial. Dan yang terakhir, munculnya hoaks atau berita bohong dan disinformasi. Nah, selanjutnya adapun tujuan iptek. Tujuan iptek yaitu mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dan mendapat informasi yang diperoleh juga akurat. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Sebagai kesimpulannya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Dengan adanya teknologi terkini, kehidupan manusia akan lebih maju, tingkat intelektual dan kecerdasan manusia akan bertambah dengan memanfaatkan segala teknologi yang tersedia. Adanya berbagai teknologi bisa dipelajari dengan mudah untuk menciptakan teknologi yang baru yang lebih baik ke depannya. Nah, sekian dari kelompok saya. Saya mewakili dari teman-teman saya. Mohon maaf jika dalam materi kami atau pembuatan video kami masih memiliki banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.